Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi yang menyarankan untuk menaikkan biaya wisuda. Pantes dulu wisuda saya mahal banget. Jadi kemarin mantan Menteri Pendidikan kan rapat dengan Komisi 10 DPR untuk membahas masalah UKT, kemudian tentang dunia perkuliahan, bagaimana tentang pengelolaan dana dari universitas dan sebagainya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi yang menyarankan untuk menaikkan biaya wisuda. Pantes dulu wisuda saya mahal banget. Jadi kemarin mantan Menteri Pendidikan kan rapat dengan Komisi 10 DPR untuk membahas masalah UKT, kemudian tentang dunia perkuliahan, bagaimana tentang pengelolaan dana dari universitas dan sebagainya. Nah, ada salah satu pernyataan dari Pak Muhadjir ini yang bikin saya geli, sekaligus jengkel, dan juga akhirnya menyadari, iya ya, dulu kuliah saya juga wisudanya mahal banget. Tapi sebelumnya kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Misalnya wisuda, itu tarik yang tinggi, karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda, bayar berapapun dikasih. Gitu. Kalau perlu, biar satu truk anak keluarganya datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Gitu. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang seneng itu, diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, ini anunya naik, ya pastilah itu protes itu. Jadi ceritanya Pak Muhadjir ini dulu adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Menggantikan Pak Malik Fajar, yang pada waktu itu Pak Malik Fajar dijadikan sebagai Menteri Pendidikan oleh Bu Mega pada tahun 2000. Tahun 2000 kemudian Pak Muhadjir ini menjadi rektor. Nah, kemudian pada saat itu, setahun berikutnya, masuklah saya ke Universitas Muhammadiyah Malang. Di sana saya kemudian menjadi mahasiswa dari Pak Muhadjir Effendi ini. Nah, kemudian di tahun 2006, pada saat itu saya wisuda. Dan di wisuda itu memang biaya mahal banget pada waktu itu. Di tahun 2006, itu kalau nggak salah, seingat saya lupa, antara 700 atau 800 ribu. Untuk sekali wisuda, itu sudah termasuk wisudawan, kemudian juga 2 orang wali wisudawan, orang tua, ayah atau dan ibu. Jadi untuk 3 orang. Nah, untuk pada waktu itu saja sebagai gambaran, itu sudah mahal hitungannya. Karena saya ketika kuliah di sana, di semester awal itu biaya per semesternya itu sekitar 650 ribu. Nah, kemudian setiap tahun mengalami fluktuasi, naik, dan sampai 5 tahun saya kuliah, itu kemudian biaya per semesternya itu mencapai 750 ribu rupiah per semesternya. Dan wisudanya itu kalau nggak salah antara 700 sampai 800 ribu, saya lupa, tapi sekitar itu. Jadi sedikit saya ceritakan ya, sebelum masuk ke masalah wisuda ini. Di Universitas Muhammadiyah Malang dulu itu, biaya kuliah itu tidak ngambil per SKS. Jadi per paket, per semester Anda membayar sekian, kemudian Anda harus memaksimalkan SKS yang Anda dapatkan berdasarkan IPK Anda. Jadi kalau misalkan di semester 3, Anda membayar uang semester katakanlah 650 ribu atau 700 ribu, Anda akan mendapatkan paket sesuai dengan jumlah IPK Anda. Jadi kalau misalkan Anda IPK-nya di bawah 3,00, ini kan cuma bisa ngambil maksimal 18 SKS. Jadi rugi, karena biaya yang Anda bayarkan sama dengan ketika Anda mengambil 24 SKS. Makanya di Universitas Muhammadiyah Malang, ketika ada mahasiswa yang cum laude, kemudian dia ini bisa mengambil sampai 24 SKS, sementara paketan di semester itu hanya sekitar 21 atau 22 SKS, maka dia bisa ngambil mata kuliah di semester di atasnya. Makanya ada beberapa teman saya yang kemudian bisa kuliah sampai 3,5 tahun karena cum laude. Sementara saya bukan bagian dari itu.
Saya sampai 5 tahun kuliah karena memang ada sibuk di berbagai organisasi. Yang nggak berbagai sih, cuma satu. Nah, kemudian ketika wisuda, ini di tahun 2006, itu kan biayanya memang segitu. Itu untuk 3 orang. 1 orang wisudawan, kemudian juga 2 orang wali wisudawan. Nah, kalau kita mengacu pada tahun 2006 itu sudah termasuk mahal. Sudah termasuk mahal di Kota Malang. Nah, sekarang pernyataan dari Pak Muhadjir mengatakan bahwa, seperti yang di video tadi ya, mengatakan bahwa kalau perlu dinaikkan setinggi-tingginya, kemudian kalau perlu sekeluarganya 1 truk diajak ke sana semua dengan membeli undangan. Ini masa iya seorang pejabat publik, kemudian dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi, seorang profesor, masa iya statementnya seperti ini? Mantan rektor saya, dan saya sebagai mantan mahasiswanya, sumpah Pak, malu. Bener kan? Seorang pejabat publik masa iya ngomongnya seperti ini? Sekarang begini loh, Pak Muhadjir ini adalah Menteri PMK, Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, pembangunan manusia dan kebudayaan ini apa sih yang harus dibangun dari seorang manusia ini? Itu juga salah satunya adalah SDM, lalu kemudian juga pendidikan, lalu kemudian juga karakter, dan dari sisi kebudayaannya. Nah, kalau sekarang seorang Menteri PMK, kemudian dia yang harusnya membangun manusianya ini dari karakter, dari kebudayaan, kemudian dari SDM, pendidikan, kemudian mahasiswanya harus ditarik biaya wisuda yang sangat tinggi. Gimana coba? Sekarang ingatlah, jangankan di universitas yang negeri, yang jauh, yang gede-gede, universitas swasta di beberapa kota di Indonesia itu banyak mahasiswa perantauan di luar pulau. Ketika mereka ini wisuda, kemudian harus mendatangkan orang tuanya dengan biaya perjalanan yang nggak sedikit, dengan biaya akomodasi yang juga nggak sedikit. Lalu kemudian harus ditarik biaya setinggi-tingginya. Ada beberapa teman saya yang akhirnya orang tuanya memilih untuk tidak hadir karena terkendala biaya. Jadi dia ini wisuda sendiri. Coba bayangkan, kasihan. Itu dengan biaya segitu loh dulu. Bayangkan kalau misalkan sekarang ditarik biaya berapa juta untuk sekali wisuda. Makanya mereka ini lebih memilih, ya sudahlah, saya tidak usah wisuda, nggak apa-apa. Yang penting saya ini dapat ijazah untuk mencari kerja. Cuman itu loh, sesimpel itu loh mereka kuliah. Beda kalau misalkan mereka ini anak orang berada, pengusaha sukses dan sebagainya, atau mungkin anak presiden misalkan, meskipun IPK-nya 2,3 tapi bisa membayarkan, nggak masalah. Tapi kalau misalkan anak perantauan, apalagi orang tuanya mungkin hanya ASN yang golongan 1 atau golongan 2, atau mungkin juga ada yang buruh tani atau petani yang memang benar-benar mengumpulkan biaya semaksimal mungkin demi anaknya untuk kuliah. Tapi kemudian ketika wisuda ditarik biaya yang sangat tinggi, sesuai dengan usulan dari Pak Muhadjir ini, kan ini pada akhirnya menjadi ironi. Akhirnya menjadi kontradiksi ketika mereka ini ingin memperoleh pendidikan yang tinggi kemudian terganjal dengan biaya wisuda. Bayangkan, bahkan wisuda ini sifatnya menjadi wajib loh. Padahal sebetulnya enggak. Yang wajib itu mereka menyelesaikan skripsi, lalu kemudian mendapatkan ijazah. Itu kan seharusnya. Tapi sekarang kan sudah, karena menjadi kebiasaan bagi kita, pada akhirnya wisuda ini menjadi sesuatu yang wajib. Ketika mereka ini tidak ada biaya, akhirnya dipaksakan untuk harus wisuda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muhadjir tadi, bahwa ketika orang ini menjadi senang karena mereka merayakan kelulusan, nggak akan protes, ditarik biaya berapapun pasti mereka bayar. Ya nggak gitu dong Pak. Harusnya kan nggak seperti itu. Apalagi Pak Muhadjir ini mantan rektor, harusnya paham. Makanya, ini kan yang disarankan untuk universitas swasta. Salah satunya juga Universitas Muhammadiyah Malang seperti yang dipimpin Pak Muhadjir dulu. Jadi kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir ini kemudian diaplikasikan oleh universitas-universitas swasta di seluruh Indonesia, saya nggak bisa membayangkan. Gimana jadinya? Kalau mereka yang pas-pasan benar-benar hanya ingin mendapatkan ijazah untuk demi bisa bekerja di level yang lebih tinggi. Pada akhirnya mereka tidak bisa ikut wisuda, tidak bisa merayakan bersama teman-temannya karena terkendala masalah biaya, dan akhirnya menjadi ironi. Meskipun pada saat itu mereka harusnya memang bersenang-senang, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhadjir. Tapi ya itulah, di media sosial sekarang, hari ini, sampai hari ini kemudian menjadi hujatan para netizen. Pak Muhadjir ini kemudian dihujat oleh beberapa netizen bahwa
kualitas dari menteri-menteri Pak Jokowi pada akhirnya disamakan dengan Budi Ari. Kualitas menteri-menteri Pak Jokowi kok gini ya? Kabinet Pak Jokowi kok seperti ini ya? Padahal kan nggak semua. Kita masih punya Bu Sri Mulyani, masih punya Bu Retno Marsudi, masih punya Bu Risma, masih punya Pak Bas. Tapi kemudian disamaratakan oleh netizen karena ulah beberapa oknum menterinya. Seperti Budi Ari, kemudian seperti Zulkifli Hasan, kemudian sekarang didukung oleh juga pernyataan-pernyataan blunder dari Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, yang memang beberapa hari belakangan ini itu banyak sekali statementnya yang sangat kontroversial, termasuk juga mendukung pinjaman online untuk pembiayaan kuliah, asalkan transparan. Ini maksudnya gimana sih, Pak? Kita kan jadinya nggak paham. Kenapa seorang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang bergelar profesor bisa mengeluarkan statement seperti ini? Ya sekali lagi itulah pada akhirnya saya sebagai mantan mahasiswanya malu melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Muhadjir ini. Tapi ya semoga di akhir jabatannya sebagai Menko PMK di kabinet Pak Jokowi sekarang, ini bisa kemudian menjadikan Pak Muhadjir memberikan sebuah prestasi atau kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan kita sangat berharap apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir tadi tidak diaplikasikan di seluruh universitas swasta di Indonesia. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kuliah biayanya mahal sekali. Salah. Kuliah biayanya mahal berkali-kali.